Bayangkan, angin dingin laut tengah meniup wajahmu, di hadapanmu, terbentang tanah asing yang belum pernah dijejak umat Islam. Di belakangmu, kapal-kapal dibakar. Kamu tak bisa kembali. Hanya ada dua pilihan, menang atau mati. Mari kita bicarakan. Di Bicara Zaman. Tariq bin Ziyad bukan putra raja, ia bukan keturunan bangsawan. Ia hanyalah seorang barbar dari pegunungan Atlas, yang dulunya adalah Buddha. Tapi sejarah memilihnya dan ia menjawab panggilan itu. Di bawah pemerintahan kekhalifahan Umayyah, ia dibebaskan dan menjadi prajurit. Kepiawaiannya membuat Musa bin Nusyair, gubernur Ifriqiya, Afrika Utara, mengangkatnya jadi komandan utama. Dan saat waktu penaklukan tiba, bukan Musa, tapi Tariq yang dipercaya untuk menaklukkan daratan Eropa. Tahun 711 Masehi, malam itu gelap dan laut bergelombang. Tariq memimpin 7.000 pasukan melintasi Selat Gibraltar. Di seberang, berdiri kerajaan Visigoth yang megah, dipimpin Raja Roderick yang kejam. Saat mereka mendarat di tebing berbatu, Tariq memandang ke belakang. Ia tahu mundur berarti kehancuran. Maka ia memerintahkan pasukannya untuk membakar semua kapal. Wahai pasukan, di belakang kalian adalah lautan, dan di depan kalian adalah musuh. Demi Allah, tidak ada pilihan selain menang atau syahid. Kata-kata itu mengguncang jiwa. Semangat membara. Mereka siap bertempur di tanah asing sendirian. Beberapa hari kemudian kabar kedatangan mereka sampai ke Raja Roderick. Dengan penuh kesombongan, sang raja memimpin lebih dari 100.000 pasukan. Sebuah kekuatan raksasa untuk melawan 7.000 orang asing yang bahkan tidak dikenal. Tapi Tariq tahu, ini bukan tentang jumlah. Nah, ini tentang keberanian taktik dan keimanan. Malam sebelum pertempuran, pasukannya berkumpul. Mereka salat, mereka menangis, mereka bersumpah akan bertahan. Dan esok paginya, pertempuran pecah. Di lembah Guadalete darah dan debu menyatu. Kuda-kuda mengamuk, pedang beradu panah berterbangan. Tapi Tariq punya keunggulan. Ia memecah barisan musuh, memukul sayap mereka, dan menyusup ke pusat pasukan. Dalam satu serangan mematikan, pasukan Roderick hancur dari dalam. Raja Roderick, ia tak pernah ditemukan lagi. Sebagian menyebut ia tenggelam, yang lain bilang ia terbunuh dalam pelarian. Tapi yang pasti, kerajaan Visigoth runtuh dalam satu hari. Setelah kemenangan besar itu, gerbang Eropa terbuka lebar. Cordoba, Granada, dan akhirnya ibu kota Toledo jatuh ke tangan Tariq. Bukan dengan deg-degan kebongisan, tapi dengan kebijakan yang adil. Ia menjamin kebebasan beragama bagi kaum Nasrani dan Yahudi, bahkan mengangkat tokoh-tokoh lokal untuk memimpin wilayah mereka sendiri. Tak ada pembantaian, tak ada pemaksaan agama. Yang ada, tatanan baru yang damai dan ilmiah. Di bawah naungan Islam, Andalusia kelak tumbuh menjadi peradaban agung pusat ilmu pengetahuan, filsafat, dan seni, jauh melampaui Eropa pada zamannya. Namun, kisah ini tak berakhir dengan kejayaan. Ketika Musa bin Nusyair akhirnya datang untuk bergabung, ia cemburu pada ketenaran Tariq. Ia memerintahkan Tariq untuk menghentikan ekspansinya. Beberapa sumber bahkan menyebut Tariq dibawa ke Damaskus dan diasingkan. Ia wafat dalam sunyi. Tak ada gelar, tak ada istana. Hanya kenangan dan nama di sebuah gunung, Gibraltar Jabal Tariq. Tariq bin Ziyad adalah bukti bahwa sejarah tidak hanya ditulis oleh mereka yang lahir di istana, tapi oleh jiwa-jiwa besar yang tak pernah menyerah. Dari budak menjadi jenderal, dari asing menjadi penakluk, dari pejuang menjadi legenda. Ia tak mewarisi kekayaan, tapi ia meninggalkan jejak peradaban. Ia tak membawa pulang mahkota, tapi ia membawa cahaya yang menerangi Eropa selama berabad-abad. Jika menurutmu tayangan ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe.